Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan membaca beberapa hadis petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ini masih berkaitan dengan Masawil akhlak, tentang akhlak-akhlak yang tercela. At-targhib jadi kecaman atau berita-berita yang tidak baik berkaitan dengan akhlak-akhlak yang tercela. Pada hadis dari Abu Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallah alaih. Al-hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Pada hadis ini peringatan tentang akhlak yang tercela berupa memberi madarat atau bahaya kepada sesama muslim atau kepada seorang muslim, juga mempersulit muslim dalam urusannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang memberi madarat kepada orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan madarat kepadanya. Dan barang siapa yang mempersulit muslim, Allah pun akan mempersulit urusannya. Inilah makna dari kalimat al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalan. Orang yang mempersulit urusan orang akan dipersulit urusannya. Orang yang mengganggu orang lain, maka hidupnya juga akan diganggu. Hadis ini sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, barang siapa yang mengganggu, barang siapa yang mempersulit orang-orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan serupa dengan perbuatannya. Allah juga akan mempersulit urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian pada hadis berikutnya berkaitan dengan ucapan innallaha yabghadu al-fahishal badi. Dalam hadis berikutnya dengan tambahan laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishil walal badi. Pada hadis pertama, Allah Subhanahu wa taala benci pada kekejian dan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan keji dan ucapan-ucapan yang kotor. Dan dalam hadis berikutnya dengan tambahan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bukan orang yang suka menuduh, bukan orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang suka berkata dengan kata-kata yang keji, dan juga tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Hadis ini berkaitan dengan akhlak tercela yang dilakukan dengan lisan. Di antara bentuk akhlak tercela yang dilakukan lisan adalah suka menuduh. Dua, suka melaknat. Ketiga, suka mengucapkan kata-kata yang keji.
Dan yang keempat, mengucapkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kasar atau kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kata-kata al-fahish. Di dalam Al-Quran kata-kata al-fahsya atau fahisyah itu kita temukan di antaranya berhubungan dengan masalah zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sehingga sebagian menjelaskan bahwa kata-kata fahish ini adalah kata-kata keji yang cenderung pada obrolan-obrolan yang menjurus ke arah porno. Jadi kadang-kadang pada masa kita sekarang kita sering menemukan itu orang ngobrol enak-enak, larinya itu ke arah-arah situ, ke arah-arah porno, ke pornografi, ke arah-arah yang mendekati itu. Nah. Dan kadang-kadang itu juga menjadi bahan guyonan. Malah kadang-kadang di acara-acara apa tabligh ya, ceramah dengan kata-kata yang menjurus dan menjadi lucu itu kata-kata porno itu. Maka bisa jadi ini masuk pada kata-kata yang keji. Seharusnya tidak boleh. Karena termasuk akhlak tercela. Yang dilakukan dengan lisan adalah ucapan yang pertama tadi at-ta'an, tuduhan atau suka menuduh, kemudian laknat, yang ketiga adalah ucapan-ucapan yang keji serta kata-kata yang kotor. Bisa dalam bentuk misalnya kata-kata kotor kita tahu lah ya. Jadi mungkin termasuk misuh itu ya. Apa? Mengumpat ya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga masih berkaitan dengan lisan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tasubbul amwata. Jangan kamu mencaci, jangan kamu mencela al-amwat, orang yang sudah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa mencela itu dilarang, bukan hanya mencela kepada orang yang masih hidup. Jangan pula kalian mencela orang yang sudah mati. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-mustabbani maqala fa'alal badi'i. Dua orang yang saling mencela itu, maka ucapan-ucapan yang diucapkan dalam perbuatan mencela itu dosanya ditanggung oleh orang yang memulainya. Selama malam ya'tadil mazlum, selama orang yang dicela, dizalimi tidak berlebihan ketika membalas celaan. Jadi saling mencela dalam kondisi orang hidup, mencela orang hidup dibalas oleh orang yang dicela. Dan hadis ini juga Rasulullah mengatakan, mengingatkan, jangan kalian mencela meskipun orang yang kamu cela sudah mati, dia tidak bisa membalas celaanmu. Kenapa? Fa'innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah sampai pada balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau mereka dulu pernah berbuat salah, mereka dulu pernah berbuat begini, ketika sudah mati mereka itu sekarang sedang merasakan balasan dari amalan mereka. Tidak usah dicela. Mereka sudah melakukan keburukan dan mereka sampai pada balasan terhadap apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka termasuk mengingatkan ketika ada orang meninggal, ada jenazah, ya janganlah kemudian membicarakan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan masa hidupnya. Apalagi kemudian mencela. Rasulullah mengatakan jangan mencela al-amwat, orang-orang yang sudah mati, karena mereka telah sampai pada apa yang dulu mereka lakukan. Artinya mereka sekarang sedang mempertanggungjawabkan, sedang mendapatkan hasil
dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan Rasulullah juga bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga al-qattat. Dalam hadis lain dengan kalimat namam, pengadu domba. Hanya qattat ini bentuknya adalah orang yang mendengar satu cerita atau mencuri dengar, tasamma'a. Orang yang nguping, jadi mendengarkan suatu berita, dan berita itu juga mungkin dari orang yang tidak dikenal, berita yang belum tentu benar kebenarannya, belum tentu berita itu atau yang didengar itu sesuatu yang benar, lalu dia sebarkan berita itu sehingga terjadi permusuhan. Ini kita ulang lagi ya. Jadi hati-hati ketika mendengar berita, membaca berita, ini berita benar apa enggak. Jangan sampai berita ini tidak benar ketika disebar yang muncul adalah permusuhan. Permusuhan terjadi karena berita yang tidak benar dan kita pelaku yang menyebarkan berita itu. Jadi kita berhati-hati. Ini masalah kebenaran berita yang kita sampaikan. Kita sering mengingatkan ini sharing di Telegram, di Facebook, di WhatsApp, di banyak tempat orang bisa saling bertukar berita, ya periksalah berita itu. Yang kedua, jangan sampai berita itu kemudian justru menimbulkan permusuhan, ya, dengan membuat dua orang yang awalnya bersahabat kemudian pecah gara-gara berita yang kita sampaikan. Ini masyarakat muslimin makna kata dalam hadis lain disebut dengan namam, pengadu domba. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah menahan siksa untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menahan siksa, artinya tidak menurunkan siksa, tidak segera menurunkan siksa. Siapa orang yang ditahan siksanya atau murka Allah Subhanahu wa taala dan siksanya ditahan untuk menimpa seseorang, orang itu adalah orang yang menahan marahnya. Kadang orang marah itu kan diluapkan. Ada yang sampai membabi buta. Ada yang sampai kelewatan. Pada hadis sebelumnya sudah kita bahas tentang seorang yang datang kepada Nabi meminta nasihat dan Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Orang ini datang lagi minta nasihat, Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Dia berkata lagi, berikan aku perintah, Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah, dan raddada, Rasulullah mengulang-ulang nasihatnya, jangan marah. Dan sudah kita bahas bahwa orang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam adu gulat atau dalam kejuaraan fisik, kekuatan secara fisik, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat sedang marah. Hadis ini menekankan lagi bahwa barang siapa yang menahan amarahnya, berarti orang ini muncul marah tapi dia kemudian menahan. Tidak kemudian dia meluapkan amarahnya dengan kata-kata kotor, dengan tangan yang memukul, kaki menendang, dengan suara gemetar, tapi dia menahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk orang seperti itu Allah akan menahan siksanya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada hadis berikutnya tentang akhlak tercela lainnya adalah man tasamma haditsa qaumin. Barang siapa yang mencuri dengar. Ya, nguping lah ya. Tasamma itu ada orang yang berbicara rahasia
lalu berusaha mencuri dengar dari suatu yang dirahasiakan itu tasamaan. Orang yang mencuri dengar atau mencari-cari kabar tentang suatu kaum dengan cara mengorek-ngorek berita supaya dia bisa dengar. Wahum laha kariun, sedangkan mereka tidak suka jika berita itu didengar orang lain. Apa balasannya? Subba fi udhunaihi al-anu yaumal qiyamah. Al-anu yaumal qiyamah. Jadi balasannya itu sangat berat ya. Nanti di hari kiamat kupingnya itu akan dituanginya, akan dituangkan sesuatu yang panas melalui telinganya. Maka kalau ada rahasia, tidak usah berusaha untuk membongkarnya. Kalau ada orang atau suatu kaum memiliki satu rahasia, biarlah rahasia itu menjadi rahasia. Tidak usah kita terus gimana ya, gimana. Sebenarnya gimana? Coba ceritanya gimana. Kalau itu rahasia, biarlah jadi rahasia. Karena orang yang memiliki berita itu bisa saja mereka tidak suka jika sampai berita itu tersebar. Maka dilarang untuk mencari-cari, mengorek-ngorek suatu peristiwa atau suatu hal yang mereka, orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa itu tidak ingin berita itu tersebar. Jadi kalau emang rahasia, biarlah rahasia. Jangan kemudian orang yang diamanati untuk merahasiakan malah tidak merahasiakan. Kadang-kadang ada ya, mudah-mudahan kita tidak. Ada orang-orang yang mendengar diberitahu tentang suatu berita. Sudah diberitahu ini rahasia ya, jangan disebarkan. Itu masih disebarkan lagi. Kadang sudah amanatnya saya beritahu ini rahasia. Jangan disebarkan. Tapi tetap saja itu disebarkan. Akhirnya tidak jadi rahasia lagi. Tapi makanya ada satu kalimat menarik. Kalau sudah rahasia itu sudah tidak usah ngomong lagi ya. Jangan, kalau sudah rahasia sudah, jangan kemudian saya beritahu ya ini rahasia. Sudah ya berarti tidak rahasia itu sudah. Ada kalimat menarik, jika kamu menceritakan satu rahasia, lalu rahasia itu kemudian tersebar kemana-mana, maka jangan salahkan tersebarnya rahasia itu. Kenapa? Karena kamu yang pertama melepasnya menjadi tidak rahasia. Ya rahasia diam saja. Maka di sini apalagi sudah rahasia, malah orang sengaja bagaimana itu yang tidak boleh. Jadi mencuri-curi dengar atau mencari-cari dengar dari berita suatu kaum yang mereka tidak suka hal itu bisa beredar atau berita itu tersebar. Kemudian tuba liman syaghala wa'ibuhu an uyubin nas. Hadis ini sudah sangat masyhur tentang orang yang matanya disibukkan untuk melihat aibnya sehingga tidak sempat melihat aib orang lain. Alangkah baiknya orang yang kedua matanya sibuk untuk melihat aibnya sehingga karena saking sibuk melihat aib diri sendiri, dia tidak sempat melihat aib orang lain. Karena yang sering terjadi sebaliknya. Mata ini terlalu sibuk melihat aib orang lain sehingga tidak pernah tahu aib pada diri sendiri. Kalau peribahasa yang berlaku di tempat kita itu adalah semut di seberang lautan tampak, gajah di peluk mata tidak tampak. Kenapa dikatakan semut yang jauh sampai tampak? Karena saking jelinya mata itu mencari. Ya kelihatan. Sekecil apapun bisa tampak kalau memang itu kesalahan orang.
Tapi kesalahan yang besar yang dilakukan diri sendiri kadang kita tidak melihatnya. Maka hadis ini kemudian menekankan alangkah baiknya orang yang matanya, orang yang disibukkan untuk mengevaluasi aibnya sehingga dia tidak sempat untuk meneliti atau mencari aib orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi, barang siapa yang mengagung-agungkan dirinya, membangga-banggakan dirinya, dan angkuh dalam jalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka orang seperti itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Prinsipnya manusia itu tidak punya alasan untuk sombong. Dari kesombongan itu hanya milik Allah saja. Hanya Allah yang maha besar, yang maha melakukan segala-galanya, punya hak untuk sombong. Manusia ini sama sekali tidak punya hak sedikit pun untuk sombong. Mau sombong seperti apa, kita juga tidak punya alasan untuk sombong. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita bangga-banggakan? Tidak ada. Karena kalimat yang kita pegang adalah la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita bisa apa-apa, kita bisa punya apa-apa, itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah mengizinkan kita untuk memilikinya. Atau kita diizinkan oleh Allah untuk melakukannya. Tanpa itu kita tidak bisa. Sekecil apapun perbuatan yang bisa kita lakukan itu terjadi karena Allah mengizinkan itu untuk kita lakukan. Sehingga sering kita ingatkan tentang doa. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, mintalah tolong kepada Allah meskipun hanya urusan tali sandal yang putus. Betapa lemahnya kita ini. Nah, apa alasan manusia untuk sombong? Sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa yang sombong, maka Allah murka kepadanya. Dan perlu kita tekankan lagi, kesombongan pertama itu terjadi pada satu makhluk yang namanya iblis. Dalam Al-Quran, cerita tentang kesombongan itu terjadi pertama siapa pelakunya? Iblis. Ketika Allah memerintahkan pada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu. Semuanya sujud illa iblis. Apa? Aba wastakbara. Iblis itu enggan untuk melakukan perintah Allah dan dia sombong. Maka ini kesombongan pertama. Sehingga sesungguhnya kesombongan itu ya warisan dari iblis. Karena dialah yang pertama kali melakukan kesombongan dalam kisah Al-Quran ya. Itu yang terjadi. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, sehingga hadis ini mengingatkan bahwa barang siapa yang menyombongkan diri, membangga-banggakan dirinya, apalagi dengan tambahan membanggakan diri dan merendahkan orang lain, sebagaimana penjelasan Nabi tentang sombong, yaitu batarul haqqi, ghamsun nas atau ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Atau hadis ini mengatakan orang sombong itu nanti bertemu Allah dan Allah murka kepadanya. Dan hadis berikutnya, al-ajalatu minasyaitan. Hadis ini hadis dari Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan waqala hasanun. Hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa. Jadi sifat tergesa-gesa itu atau ketergesa-gesaan itu berasal dari asyaiton. Jadi syaitan membuat kita untuk melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kisah bagaimana ketergesa-gesaan terjadi pada bapak kita yang bernama Adam alaihissalam. Ketika ditiupkan ruh
mulai dari kepala, lalu turun mata. Ketika saya mata, maka Anda pun bisa melihat. Ketika terus turun sampai telinga, terus ke bawah, sebelum roh itu sampai kaki, Adam melihat apa yang ada di sekitarnya dan dia pun bangun ingin berjalan atau melompat dalam riwayat lain. Maka Adam pun jatuh. Kenapa? Karena roh itu ditiupkan dari atas ke bawah, belum sampai roh ke arah ke kaki, Adam sudah tergesa-gesa ingin berjalan. Maka wa kanal insanu ajula, dan manusia diciptakan dengan membawa sifat tergesa-gesa. Dan itu apa? Manusia diciptakan dengan membawa sifat tergesa-gesa. Dan kita bisa merasakan itu, maunya cepat. Maunya ini, maunya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain mengatakan tentang seseorang di antara sahabat beliau, ada dua sifat yang Allah sukai dan sifat itu berada pada dirimu, apa? Yaitu hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan al-hilmu, sifat yang tidak tergesa-gesa, dan bahkan Allah Halim. Halim itu artinya Allah tidak segera menurunkan siksa pada orang yang melakukan dosa. Kita banyak dosa dan Allah tidak langsung menghukum karena dosa kita itu. Halim. Dan maka ada sifat namanya al-hilmu yang disukai Allah, yaitu sifat tidak tergesa-gesa. Ini sabda Nabi pada seorang sahabat namanya Ashaj. Dia mengatakan, beliau bersabda, sungguhnya ada dua sifat yang ada dalam dirimu yang disukai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal-anan. Maka di sini diingatkan tergesa-gesa. Jadi kalau ketergesa-gesaan itu muncul dari bisikan syaitan, maka jangan tergesa-gesa. Bahkan misalnya kita lihat hadis tentang berangkat ke masjid ya. Jika sudah dikumandangkan adzan atau bahkan jika iqamah, berangkatlah ke masjid dengan apa? Dengan tetap pelan-pelan, langkah yang berwibawa. Jangan tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati ikuti, yang kurang ya nanti lengkapi. Jangan tergesa-gesa. Ya sudah biasa saja dengan sakinah, dengan jalan yang tenang, dengan menjaga wibawa. Sampai masjid ternyata kita dapati hanya sekian, ya sudah ikuti saja. Sisanya nanti sebagai makmum yang masbuk. Tapi jangan tergesa-gesa intinya gitu ya. Jadi karena al-ajalatu minasyaitan. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syu'mu su'ul khuluqi." Akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi du'fun. Jadi riwayat ini di antara sanadnya itu ada lemah, ada kelemahan. Tapi makna hadis ini adalah bahwa asy-syu'mu su'ul khuluqi. Termasuk akhlak yang tidak baik itu keputusasaan. Jadi asyukmu termasuk kalau tasya'um itu merasa akan ada sial. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Orang-orang jahiliyah itu menganggap bulan Safar itu bulan yang ada kesialannya. Jadi ada keputusasaan. Ada merasa ada sesuatu yang akan menimpa dan itu yang tidak baik. Rasulullah lebih suka dengan tafaul. Tafaul itu adalah optimis. Kata-kata yang baik yang membangkitkan kita untuk semangat. Mari kita melihat bagaimana misalnya ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit. Apa bahasa beliau lah? Bahasa tahur insyaallah. Kan enak itu. Tidak apa-apa ini. Ini penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosamu. Jadi kalimat-kalimat yang positif.
kata-kata yang kemudian membangkitkan semangat dan menghilangkan apa tadi, keputusasaan. Jadi orang kalau mendengar kalimat begitu kan enak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira bersama Abu Bakar, di atas gua itu ada orang-orang Quraisy yang mengejar-ngejar mencari dua orang ini. Abu Bakar dia sudah mengatakan ini kalau sampai di atas ini melihat ke bawah habis kita ini. Maka apa ini kalimat yang sangat nanti gimana ini apa kata Nabi? La tahzan, tak usah susah. Apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini kan positif, membuat kita menjadi besar, hati kita besar, hilang rasa takut dan keputusasaan itu. Jadi masyarakat muslimin bukan kemudian dengan kalimat yang membuat ini hari-hari ini nih terjadi ini. Ini banyak peristiwa di sana, ada penjarahan di sana. Nah, ya sudah. Ya sudahlah, terima yang kita berdoa insya Allah mau tahun besok lebih baik. Apa kan kalimat-kalimat jangan yang membuat orang semakin putus asa atau membuat situasi semakin panas, semakin gaduh. Karena itu sesuatu yang tidak disukai dan termasuk akhlak yang tidak mulia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena perbuatan dosa. Jadi ada seorang melakukan perbuatan salah lalu dicela. Maka disebutkan lam yamut hatta ya'malahu, orang yang mencela itu dia tidak akan mati sebelum melakukan kesalahan yang serupa. Cuma di sini dikatakan dua sanaduhu munqati, ada keterputusan sanad. Tapi tetap saja ya, hadis-hadis yang disebut dengan hadis-hadis lemah ini dalam masalah akhlak tetap harus diperhatikan. Meskipun dikatakan ada sisi lemahnya. Tapi ini urusan akhlak. Ya. Maka di sini disebutkan orang yang mencela orang lain, seseorang yang mencela orang lain karena orang lain itu melakukan kesalahan. Dikhawatirkan orang ini nanti juga akan melakukan kesalahan yang serupa. Jadi orang suka ngolok-ngolok begini, belakang-belakangan ternyata dia pun melakukan perbuatan yang sama. Maka jangan kemudian menjadi orang yang suka mengolok-olok. Kalau ada orang salah ya diingatkan, dinasihati. Tidak usah diolok-olok, apalagi dibongkar aibnya di hadapan orang yang banyak. Dan hadis berikutnya, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Celakalah orang yang menyampaikan satu berita atau berbicara atau bercerita. Fayakdzibu. Lalu dia dusta dalam ceritanya itu. Liyudhika bihil qauma, tujuannya apa? Supaya lucu. Ya, hati-hati ya. Bercerita, jadi berbicara dengan suatu kaum, menceritakan satu peristiwa, membicarakan suatu hal, lalu dia berdusta dalam bicaranya itu liyudhika bihil qauma, supaya orang tertawa. Jadi tujuan apa? Orang ini membuat cerita supaya lucu, tapi ceritanya ini cerita yang bohong. Dia berbicara lalu berbohong, liyudhika bihil qauma. Maka kata pertama di sini apa? Wailun, celaka. Orang yang berbicara pada suatu kaum lalu dia dusta dalam bicaranya agar kaum itu tertawa atau menjadi lucu, ditambah apa? Wailul lahu summa wailul lahu, celakalah dan celakalah. Berarti 3 kali. Celakalah orang ini, celakalah dan celakalah. Dan di antara mana al-wail itu kalau dibuka di
beberapa kitab tafsir termasuk ketika Allah berfirman fawailul lil musallin itu wailul lil mutaffifin al-wailu itu ada salah satu lembah yang berada di neraka jahanam. Jadi hati-hati dengan lisan. Ya kalau mau bicara lucu ya memang faktanya lucu. Bukan menambah kebohongan supaya lucu. Cerita banyak kok yang lucu dan itu memang fakta apa kenyataan sesuai dengan kenyataan memang lucu. Yang tidak boleh apa? Menambah kebohongan supaya jadi lucu. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah kemarin kita bicara tentang riba ya. Kita ini menggunjing orang. Lalu penghapus dosa ya. Kalau kita menggunjing, kita pernah membicarakan A, B, C, kita gunjing. Lalu penghapus dosa kita itu apa? Rasulullah mengatakan, kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Jika kamu pernah menggunjing seorang, maka sanksinya apa? Mintakan ampun untuk orang yang kamu gunjing itu. Untuk orang ini gini-gini, kita doakan supaya Allah mengampuninya. Itu kafarah. Dan hadis terakhir pada bab ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ilallahi al-alatul khasim. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras dalam permusuhan. Orang yang termasuk dalam berbicara, dalam tutur kata dan berkait dengan hal-hal yang semakna dengan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hadis terakhir pada kitab pada bab tentang ancaman dan kecaman bagi akhlak atau terhadap akhlak-akhlak yang buruk, dan sudah kita bahas dari pertama mulai dari masalah hasad, kemudian ada juga marah, termasuk juga riya serta bakhil, dan malam ini kita lengkapi dengan beberapa akhlak yang tercela berkaitan dengan lisan seperti berbicara dusta. Jadi meskipun itu hanya untuk lucu-lucuan tapi tetap dusta itu tidak boleh. Dusta itu tetap akhlak yang tercela. Dan insya Allah kita lanjut pada bab berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.